Bismillahirrahmanirrahim. Banyak di antara pendakwah namanya dikenal luas di tanah air. Salah satunya yakni Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Pendakwah kelahiran Bondowoso ini dikenal dengan ceramahnya yang tenang dan mudah dipahami oleh jemaahnya. Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid merupakan ulama asal Jawa Timur yang menetap di Malaysia. Maka tak heran jika ceramahnya yang berseliweran di beberapa media sosial, ia kerap menggunakan bahasa Melayu. Namun logat daerah kelahirannya tetap ada yakni Jawa Timur. Berikut beberapa kata-kata bijak yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang diucapkan Habib Ali Zainal Abidin dalam bahasa Melayu, sebagai nasihat, motivasi serta inspirasi kepada kita semua. Selamat menyimak. Tapi sebelumnya silakan bantu subscribe channel ini, agar semakin berkembang. Dan semoga menjadi amal jariah kita bersama. Jangan kamu berjalan sambil mengangkat dada karena bangga, senantiasa pandang ke bawah atau ke tanah. Ya Hanana, betapa beruntungnya kita karena dapat menjadi umat Nabi Muhammad. Membela rambut bagi lelaki karena ingin mengikut atau meniru kepada Rasulullah, perlulah jujur dan bukan karena tren. Orang yang ilmunya cetek, akan merasa hebat atas segala ibadatnya. Gambaran di hari kiamat, anak dan ayah sudah tidak mempedulikan satu sama lain, masing-masing mahu menyelamatkan diri. Tanda kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, ialah dengan menggunakan harta di jalan Allah. Selepas menceritakan tentang Rasulullah, digalakan kita beristighfar, karena takut apa yang kita ceritakan itu tak sesuai di sisi Allah. Allah memerangi kepada mereka yang mengamalkan riba. Kata ulama waktu itu mungkin, waktu doa mustajab pada Jumat, selepas subuh, sebelum khutbah, antara dua khutbah, selepas khutbah, selepas asar. Bila mana kamu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan lagi rezeki kamu. Kita ini banyak komplain, dari banyak bersyukur. Bersahabat dengan orang-orang yang soleh akan membuatkan kita rapat kepada Allah. Walaupun hanya sehelai daun yang jatuh dari pokok, ia bukan ciptaan yang sia-sia. Digalakkan untuk hadir ke suatu tempat, bila mana mengetahui mereka yang dekat dengan Allah hadir di situ. Lazimkan diri dengan perkara-perkara baik untuk perolehi penghujung yang baik atau husnul khotimah. Orang yang dipuji oleh Allah adalah orang yang menahan marahnya. Tiada permasalahan yang kita alami di dunia ini yang tiada cara penyelesaiannya, semuanya pasti ada cara jalan penyelesaiannya. Jika dapat nikmat, kita syukur dan kita sabar. Jika dapat musibah, kita sabar dan kita syukur. Orang yang dapat mengobati penyakit hati, ianya bukan ada di hospital, bukan ada di klinik, tetapi ada pada baginda Rasulullah. Bila mana kamu mahu memuji seorang budak kecil karena kecomelannya, hendaklah berkata, Masya Allah,
terlebih dahulu. Kehadiran para ulama adalah umpama hujan yang menghidupkan hati-hati yang keras, yang perlu disirami dengan siraman kerohanian. Jika mahu mengamalkan sesuatu sunnah, amal sikit-sikit dahulu, takut hari ini buat semua, esok demam, lusa tak buat dah. Tanda seseorang itu cinta kepada Rasulullah, dia senantiasa mengikuti segala sunnah Rasulullah dalam apa kerja sekalipun. Jika kamu mahu seseorang itu berubah, jangan pernah berhenti berdoa untuknya. Nabi bersabda, "Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, maka kamu akan banyak menangis dari banyak ketawa." Bagaimana mahu berada dekat dengan Rasulullah di sana, jika di sini tidak mahu dekat dengan Rasulullah? Bergembiralah pada bulan kelahiran Rasulullah. Perbanyakan selawat, menyebutkan kepribadian Rasulullah. Pada hari Jumat ada satu waktu di mana bila berdoa, doa tidak akan ditolak. Takkan sempurna iman seseorang kecuali dengan mencintai, menyayangi, baginda Rasulullah. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang banyak manfaatnya kepada orang lain. Kita berzikir kepada Allah, Allah berzikir nama kita. Allah larang orang memanggil Rasulullah dengan panggilan Muhammad sahaja. Sedangkan dalam Al-Quran Allah memanggil Rasulullah dengan gelaran yang baik. Keinginan Rasulullah untuk bertemu dengan kita, melebihi keinginan umat zaman tersebut untuk bertemu Rasulullah. Ummu Sulaim menceritakan bahwa, keringat Rasulullah umpama kilauan mutiara. Lalu diambil olehnya, Ummu Sulaim, untuk dijadikan barakah buat anak-anaknya. Bila mana ada orang memuji kita, lihatlah kekurangan diri kita. Rida, itu adalah kain yang diletakkan di bahu. Tidak jadi masalah jika digunakan untuk menjadi alas ketika sujud dengan syarat, rida, itu tidak turut bergerak ketika kamu bersujud. Barang siapa yang hadirkan satu niat yang baik, maka Allah akan membukakan baginya 70 lagi pintu kebaikan yang lain.